ngancam saya. Tante pikir saya takut sama Tante? Enggak. Saya nggak takut sama Tante. Karena saya berpegang pada kebenaran, Tante. Hei, kamu merasa diri kamu benar? Iya. Saya kasih tahu ya Irfan ya, apapun yang keluar dari mulut saya, itu semua tentang kebenaran. Kebenaran? Yang saya lihat sekarang, yang keluar dari mulut Tante itu kebenaran palsu. Tante yang ngunci saya di kamar dengan Aisyah, iya kan? Percuma berurusan dengan anak kecil. Kamu tuh bukan apa-apa. Kamu tuh bukan lawan saya. Berhubung kamu teman anak saya kasih tahu sekali lagi ya. Kamu mau berhubungan dengan Aisyah terserah ya Ivan, itu urusan kamu. Tapi saya pastikan, kalau kamu mencampuri urusan yang bukan urusan kamu, jangan salahkan saya. Tante yang perlu ingat, saya nggak pernah takut sama siapapun. Apalagi sama Tante. Saya yang takut sama Allah. Waalaikumsalam. Bu, Aisyah berangkat wawancara dulu ya. Doain Aisyah, semoga wawancaranya diterima. Ya udah kalau gitu kamu sarapan dulu ya. Aisyah, kamu tuh dari kemarin belum makan. Bu, Ibu lupa. Aisyah kan masih akan berpuasa sampai Mas Yoga sembuh. Kenapa sih kamu masih mikirin yoga terus? Bu, Mas Yoga itu masih suami Aisyah. Dan Aisyah masih menganggap itu sampai sekarang, Bu. Jadi tolong, hargain keputusan Aisyah untuk melakukan itu demi Mas Yoga. Anggapan kamu itu nggak ada artinya. Yang penting kenyataan. Kenyataannya, laki-laki itu sudah menceraikan kamu. Aisyah dengar ibu ya. Yang dilakukan Irfan tidak datang di hari pernikahan sama kamu. Menurut ibu jauh lebih baik dibandingkan Yoga menalak kamu setelah menikahin kamu. Ya jauh lebih baik Irfan lah daripada Yoga. Bu, itu sama sekali nggak bener, Bu. Aku sama sekali nggak peduli apa yang dikatain orang lain. Aku masih menganggap Mas Yoga itu suami aku. Ibu harus hargain itu, Bu. Aku mau lakuin itu semua demi Mas Yoga. Jadi tolong jangan larang aku, Bu. Aisyah, tapi kamu tuh aneh. Kamu puasa seharusnya selayaknya seperti bulan Ramadan. Ada saatnya kamu sahur, ada saatnya kamu buka puasa. Ini kamu benar-benar nggak makan sama sekali. Kan ini nggak bener. Bu, aku mohon sama ibu-ibu jangan larang aku untuk lakuin itu semua demi Mas Yoga. Aku bener-bener sayang sama Mas Yoga dan aku bener-bener pengen lakuin itu semua. Aisyah ingin Mas Yoga sembuh, Bu. Ya udah terserah kamu. Kamu pergi aja sana. Ibu juga nggak mau makan sekalian. Bu, Aisyah mohon sama ibu-ibu jangan lakuin ini. Aisyah sangat tahu ibu khawatir sama Aisyah. Tapi ibu nggak bisa lakuin ini. Ibu percaya kan sama Aisyah? Aisyah akan kuat untuk menjalani ini, apalagi ini semua demi Mas Yoga. Sekarang Aisyah akan temenin ibu makan ya. Ibu harus makan. Mohon Bu, aku mohon. Aisyah sayang sama ibu. Yuk. Ini ruangannya. Kamu langsung masuk aja ke dalam. Semoga berhasil ya. Oke, saya kagum mendengar pengalaman kamu tentang menjahit. Irfan udah cerita banyak sama saya. Dan dia bilang sama saya tidak perlu lagi meragukan kemampuan kamu. Ya, jujur aja, saya jadi tertarik untuk mewawancarai kamu. Terima kasih, Pak. Irfan memang teman yang baik kok. Ya, dia memang teman yang baik. Kalau bisa, saya mau, kalau bisa ya, kamu bukan cuma menjahit. Tapi kamu juga memberikan saya ide-ide tentang desain baju pengantin. Baju pengantin yang anggun dan tentunya istimewa. Kamu tahu kenapa saya bilang istimewa? Karena baju pengantin itu hanya dipakai satu kali seumur hidup oleh wanita. Di hari yang paling bahagia di dalam hidupnya dia. Bagaimana?
Ya Allah, apakah aku bisa membuat baju pengantin sementara pernikahanku sendiri seperti ini? Kalau gitu, kamu aku talak 3. Aisyah? Aisyah, kamu gak apa-apa? Maaf Pak, saya nggak apa-apa kok. Pokoknya nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk merancang desain pengantin. Ya, tunggu dulu. Muka kamu pucat. Kamu mau saya ambilin teh atau makanan? Nggak usah Pak, terima kasih. Serius? Ya udah, oke. Kalau gitu, saya tunggu desain kamu dan kamu diterima. Terima kasih ya Pak. Selamat ya. Saya tunggu besok ya. Terima kasih Pak sekali lagi. Sama-sama. Aisyah, ngeliat dari muka kamu, aku bisa tebak kamu diterima ya? Makasih ya Irfan. Kok hanya makasih sih? Ini harus dirayain loh. Gini aja, gimana kalau kita mampir coffee shop? Aisyah, kamu jangan pikiran gagah kok. Sebenarnya ada yang aku ingin bicarain sama kamu. Ini hal penting. Kamu harus tahu. Ayo. Oh iya Irfan, aku mau bicara sesuatu sama kamu. Aku tahu ini pasti nggak akan enak didengar sama kamu. Tapi aku harus tegaskan satu hal sama kamu. Aku tahu kok, Van. Aku mendapatkan kerjaan ini dari kamu. Dan aku mau berada di sini pun sama kamu, itu karena aku hanya menganggap kamu itu sebagai teman aku. Aku harap kamu mengerti ya, Van. Iya, Aisyah. Aku ngerti kok. Lagi pula aku tidak berharap banyak dari kamu. Ya, setelah perlakuan aku sama kamu. Apa yang aku lakuin sekarang ini ya karena aku senang aja ya. Lagi pula bukannya menolong sesama muslim itu suatu kewajiban. Ya kan? Oh iya, Van. Kamu bilang, tadi kamu mau bilang sesuatu kan sama aku? Apa itu? Iya, ya. Ini soal Tante Indah. Kamu harus tahu. Tadi malam dia ke rumah aku dan dia ngancam aku. Van, sebaiknya kamu jangan dekat-dekat lagi sama aku ya. Walaupun kamu sekarang udah jadi teman aku tetap khawatir sama kamu. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Kamu gak usah khawatir. Selama kita benar, gak ada yang perlu kita takutin kok. Iya, udah Van. Aku harus pulang. Yaudah, aku antarin kamu ya. Nggak usah, Irfan. Aku mau lihat kondisinya Mas Yoga di rumah sakit. Aisyah. Yoga itu kan dicerain kamu. Bukan suami kamu lagi kok. Ya buat apa kamu repot-repot mikirin keadaan dia? Irfan, kamu juga bukan siapa-siapa aku kan? Jadi ngapain kamu repot-repot bantuin aku? Seharusnya kan wawancaranya udah selesai. Kok Kaisa belum pulang juga ya?
Coba telepon aja, Bu. Mungkin Kaisha lagi di jalan. Iya, Bu. Coba telepon aja. Nggak nyambung. Coba Ibu telepon Kak Irfan. Siapa tahu Kaisha lagi sama Kak Irfan. Halo, Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam Irfan. Ibu mau nanya, Aisyah sama kamu. Gimana wawancaranya tadi? Alhamdulillah Bu, wawancara kerjanya lancar. Dia sudah diterima kerja Bu. Tapi tadi Aisyah langsung pergi ke rumah sakit. Ada apa Ibu ya? Nggak apa-apa. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wawancaranya sih udah selesai, tapi sekarang Kak Aisyah ada di rumah sakit. Sepertinya ibu harus nyusul kakak kamu. Ibu takut terjadi apa-apa. Ibu pergi dulu ya. Ya Bu, hati-hati Bu. Bu, hati-hati. Maaf Bu, Ibu dilarang masuk. Pak, saya mohon Pak. Saya mau lihat suami saya. Sudah saya bilang Ibu dilarang masuk. Kalau sampai ketahuan, saya bisa dipecat Bu. Ngapain lagi sih ke sini? Udah saya bilang, kamu nggak usah datang ke sini. Kamu membawa sial. Nanti anak saya nggak sembuh. Ma, aku mohon kali ini aja, Ma. Aku pengen ada di pinggir Mas Yoga. Aku hanya ingin lihat kondisinya Mas Yoga. Gak perlu. Kamu nggak perlu tahu kondisi anak saya seperti apa. Ya? Anak saya akan cepat sembuh kalau nggak ada kamu. Kamu lebih baik pergi dari sini. Ngerti nggak? Ma, aku mohon biarkan aku lihat Mas Yoga dari jauh aja. Aku mohon, Ma. Aku janji aku hanya ingin lihat Mas Yoga dari jauh, Ma. Itu udah cukup bagi aku. Cewek kampung. Lo nggak denger nyokap gue ngomong apa? Hah? Sekali bilang enggak ya enggak. Pergi lo. Ngapain sih kamu pakai datang ke sini lagi? Ibu kan udah bilang sama kamu. Ngapain kalau kamu pakai datang cuma buat dihina sama mereka? Bu, Aisyah sangat khawatir dengan keadaan Mas Yoga. Terus kalau kamu udah ngeliat Yoga, kamu apa? Yoga itu cerain kamu. Tadi bilang apa? Ibu Wulan bilang apa? Udah deh, Bu Indah nggak usah pura-pura nggak tahu. Saya tahu, Bu Indah kan yang sudah meyakinkan Yoga untuk menceraikan Aisyah. Ini semua gara-gara Bu Indah. Yoga sudah mentalak Aisyah. Anak saya memang bodoh, Bu. Walaupun dia bukan istrinya, tapi dia masih sangat peduli sama anak ibu yang nggak bertanggung jawab itu. Oh, jadi Yoga sama Aisyah sudah cerai. Aduh, Bu Wulan, makasih loh beritanya. Ini berita bagus buat saya. Makasih ya. Aisyah, ayo kita pulang. Lupakan mantan suami kamu itu. Atau ibu nggak akan bicara lagi sama kamu. Bu, Aisyah pengen di pinggirnya Mas Yoga. Aisyah pengen nemenin Mas Yoga, Bu. Kamu dengar nggak? Tadi Bu Wulan bilang apa? Mereka sudah cerai. Iya, Ma. Aku dengar dengan sangat jelas kalau Yoga udah cerai sama Aisyah. Mama seneng banget. Ternyata mereka berhasil cerai. Gak sia-sia selama ini Mama sudah melakukan kebaikan. Menolong anak-anak yatim dan fakir miskin. Terima kasih ya Allah, ternyata Engkau sudah menjawab semua doa-doaku. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih, makasih. Alhamdulillahirobbil alamin, makasih ya Allah. Ibu nggak tahu gimana caranya ngasih tahu kamu, Aisyah. Kamu terus aja berbuat konyol demi laki-laki yang nggak bertanggung jawab sama kamu. Coba kalau ibu nggak nyusul kamu ke rumah sakit. Yang ada kamu diteriakin, dihina, teriakin terus sama Bu Indah depan orang banyak.